Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu sangat keren. Beliau adalah lulusan dari IKJ dan profesi yang digeluti sekarang itu sutradara film. Dan tadi kita habis nonton bareng dari film yang diproduksi beliau. Selamat datang Mbak Hairun Nisa. Halo, Oke. datang. Biasa dipanggil Mbak Ilun ya? Oke, Mbak Ilun atau Kak Ilun nih? Oh, Kak Ilun aja. Oke, Kak Ilun. Oke. Nah, kalau dari menurut Mbah Google nih Mbak, Festival Internasional lewat Film Fiksi Purnama di Pesisir atau Full Moon yang merupakan film tugas akhirnya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Sorry. Ya masih sama kok. IKJ masih sama sampai sekarang, singkatannya sama. Iya. Sorry. Gak apa-apa. Jadi IKJ ini berarti satu kampus sama Pak Vindes itu ya, yang terkenal itu ya? Vindes. Oh, itu satu orang apa dua orang? Dua. Vincent Desta. Yep. Kita ngomongin ke generasi yang mungkin nggak semuanya tahu kayaknya. Ya, kok mereka bisa sih nggak? Kok bisa nggak tahu Vindes gitu ya? Aneh nggak? Pembelaan. Oke. Iya, jadi aku memang dari kecil suka diajak nonton sama orang tua. Jadi dari situ tuh awal suka film sampai akhirnya kayak punya rasa penasaran yang tinggi. Gimana ya cara bikin film? Oke. Makanya akhirnya ke IKJ meskipun awalnya nggak diizinin. Ya. Karena kan ya orang tua kan pengennya yang terbaik ya. Yep. Dalam artian berarti bukan sekolah seni ya salah satunya. Maksudnya bukan pilihan yang mayoritas lah ya. Sedangkan gini aja sih, menurutku aja, menurut saya jurusan art itu tuh kayak masih agak kurang lumrah buat saya pribadi, Mbak. Tapi kok bisa gitu, Mbak, bisa terjun ke sana gitu? Nggak tahu ya. Padahal saya waktu itu di tahun yang istilahnya untuk film bioskop aja, film Indonesia tuh belum banyak. Belum banyak seperti sekarang. Kayak sekarang kan udah biasa gitu. Kita lihat satu bioskop layarnya film Indonesia gitu kan. Bahkan lebih banyak dibanding film Hollywood. Saat aku mau daftar ke IKJ itu gak ada. Itu dianggap kayak sesuatu yang mustahil. Belum se-booming sekarang. Belum jauh banget. Bahkan jadinya ketika yang kamu bilang kayak sekolah seni jadi aneh gitu. Orang ngernyit gitu kan. Mau jadi apa kau gitu kan. Itu dia. Makanya gak diizinin di awal. Tapi karena mungkin jadi kayak udah punya niat gitu ya. Udah punya niat pengen belajar, pengen eksplorasi. Karena aku kayak ngerasa film itu jadi kayak punya ruang belajar yang gak ada batasannya gitu kan. Kita bisa ceritain apa aja kan. Kalau kita nonton film yang film Indonesia, film luar, itu kan karakternya macem-macem kan. Dan kita bisa ngeliatin sisi kemanusiaan yang beda gitu. Dan dari situ aku kayak ngerasa jatuh cinta aja, kayak penasaran sama film gitu. Sama film gimana ya cara buatnya. Dan ngotot akhirnya. Dan sejalan sih dengan prestasi yang udah didapat. Alhamdulillah. Kalau mau disebutin satu-satu kayaknya video ini nggak akan cukup deh. Jangan nggak usah. Tapi sampai sekarang udah berapa film, Mbak? Jujur nggak ngitung sih ya. Nggak ngitung karena ngelakuinnya seneng kali ya. Jadi nggak yang kayak ya itu, karena dari awal emang udah rasanya kayak sesuatu yang kan mimpi itu aku ngerasa ketika kita kerja tapi kerjanya itu karena memang udah kita nikmatin jadi nggak berasa kerja, ya nggak sih? Enjoy banget gitu. Anak sekarang bilangnya sesuai passion. Asik. Passion apa passion gitu. Jadi nggak terlalu ngitungin, tapi yang pasti setiap bikin film pasti proses belajar. Karena kan beda-beda kan treatmentnya, terus tantangannya juga beda-beda. Jadi ya udah kayak selalu punya lembaran-lembaran baru untuk
coba kita tulis. Oke. Tapi udah kalau dari Mbah Google lagi nih, kembali lagi ke Mbah Google ya. Itu udah diupdate belum? Udah, ini yang terbaru udah. ini. Oh, Yang terbaru ini. Udah beberapa kali sampai go internasional ya, Mbak? Ya, alhamdulillah. Berapa film, Mbak, sampai sekarang yang udah go internasional? Film ya. Jadi aku beruntung banget karena memang benar-benar kayak dari film pendek dulu. Oh, gitu. Ya, jadi menurut aku nggak ada proses yang instan sih, dan itu proses yang memang bikin aku juga jadi tumbuh gitu kan. Berproses ya gagal juga pasti ada, ya itu hal yang wajar lah ya, gagal. Yang penting kan bangkit lagi, terus ya udah kita coba upayakan semaksimal mungkin. Jadi kalau awalnya itu film pendek ya film ujian akhir yang masuk ke festival film internasional di Rotterdam, dan itu bukan aku yang ngirim tapi dari pihak kampus. Karena pihak kampus saat itu memang ya mereka punya jaringan juga. Lalu mereka mencoba seleksi siapa nih angkatan sekian gitu yang menurut mereka filmnya cukup layak, istilahnya disubmit lah ke beberapa festival dan keterima. Salah satu filmnya Mbak yang ujian akhir itu judulnya Purnama di Pesisir. Wow gitu. Nah, tunggu dulu nih, pasti ada yang bertanya-tanya, Mbak Ilun seorang sutradara dari Jakarta ngapain sih datang ke Papua atau ke Sorong khususnya? Ini dalam rangka apa, Mbak, nih kira-kira kesininya nih? Dalam rangka jadi tahun 2018 aku dan teman-teman dari Talamedia kita memproduksi satu film judulnya Semesta. Jadi itu film dokumenter. Sudah tayang di bioskop tahun 2020. Lalu jadi rencananya setelah tayang di bioskop kita mau roadshow. Karena kan film Semesta ini kan film dokumenter yang bercerita tentang bagaimana 7 tokoh di 7 lokasi dengan latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, kearifan lokal yang berbeda. Mereka mencoba menyelesaikan atau memelankan perubahan iklim dengan cara mereka. Karena di setiap daerah ini kan punya masalahnya beda-beda. Dan itu yang kita coba istilahnya kita rekam di film Semesta ini. Dan rencananya setelah tayang di bioskop kita roadshow ke 7 lokasi ini. Tapi karena pandemi ya pada 2020 itu. Jadi tayang di bioskop Januari 30. Ya itu udah deket kan, Maret 2020 udah mulai tuh di Jakarta. Udah ada kabar. Aku terakhir di Jogja itu 27 Maret 2020 balik ke sini sebelum bandara ditutup. Nah, sempat dari Jogja ke sini masih balik. Ya, jadi setelah itu Covid, ya udah kita harus tahan dulu nih rencana untuk roadshow. Kita nganggapnya kayak wah ini harus sesuatu yang kita bayar tapi kita nggak tahu kapan. Dan tahun ini setelah Covid selesai baru bisa kita coba kunjungi satu persatu lokasi syutingnya, dan kita istilahnya nobar bareng lah dengan warga setempat yang udah menjadi sumber inspirasi kami. Dan salah satu tempat yang dikunjungi itu Unamin lah ya? Ya, Unamin untuk screening. Jadi di Sorong ini yang pasti Kapacol, salah satu lokasinya. Lokasi yang ada di film? Betul. Jadi kita udah screening kemarin malam di gereja, di dalam gereja di kampungnya. Udah ditonton sama warganya dan ya responnya benar-benar mereka sangat-sangat suka karena ya mereka melihat sendiri kan dirinya mereka. Terus juga mereka juga melihat gambaran-gambaran di tempat daerah lain juga. Dan setelah itu ya udah kita ke kampus ini untuk screening dan keren banget. Keren banget. Aku suka karena ketika roadshow sebenarnya untuk filmmaker ya ini energi yang kami cari. Ketemu penontonnya, terus berinteraksi. Betul. Jadi aku senang banget sih. Makasih ya. Berarti yang tadi kita film di sana itu berarti ya. Jadi informasi buat teman-teman, tadi ini kita habis nonton bareng filmnya Kak Ilun yang itu judulnya Semesta. Teman-teman juga mesti nonton. Sudah bisa dinonton di mana, Mbak? Di YouTube-nya Talamedia.
Di YouTube-nya Talamedia udah ada ya. Betul. Jadi itu memang kita ingin film itu bisa digunakan untuk edukasi, Oke. untuk mungkin bisa dijadikan bahan belajar kalau misalnya kalian pengen lihat Oke. cara-cara yang ditawarkan 7 tokoh ini seperti apa. Jadi kita ngerasa ya ini sudah saatnya lah kembali lagi gitu kan Oke. ke masyarakat. Berarti itu yang melatar belakangi film itu di apa project film itu ya Mbak? Untuk roadshow-nya. Jadi kayak kita mencoba sebelum tayang di YouTube kita mengembalikan dulu nih ke tempat-tempat lokasi ini karena kan 7 ini kan nggak ada bioskop semua kan. Iya benar. Di Aceh juga nggak ada, di Kalimantan dan beberapa tempat lain. Jadi ketemu mereka dulu, setelah itu baru tayang di YouTube. Nah, kalau untuk apa namanya ide awal dari film ini tuh dari mana Mbak? Agak. Jadi tuh ini karena kegelisahan sih, karena kita pembuat film yang tinggal di Indonesia. Kita ngerasa kayak isu lingkungan tuh nggak terlalu dinomorsatukan, kurang diperhatikan. Dan untuk pembuat film juga kayak kurang beragam aja gitu untuk ngomongin tentang lingkungan. Dan kita pengen point of view-nya tuh sedikit berbeda karena kami rasa film itu akan lebih lebih punya dampak ketika kita bisa berefleksi, ya kan? Dan salah satunya ya kita mencoba dari sesuatu yang dekat, yaitu agama dan budaya. Karena kan kalau ngomongin agama di Indonesia ya kita tahulah mayoritas dan keberagamannya. Terus dari kecil kita juga udah dididik dengan cukup taat lah gitu ya. Jadi ingin menyatukan kembali kalau persoalan ini tuh sebenarnya udah erat loh. Antara lingkungan, agama dan budaya tuh udah ada. Akarnya tuh udah ada di kita. Ada, tinggal diingatkan kembali kalau ini ada loh di sini loh. Di kanan kiri kita ada loh semuanya. Kayak berarti gitu. Itu yang melatar belakangi munculnya film ini. Film Semesta. Nah, Semesta kalau dari judulnya itu kan Semesta, T-nya itu diganti 7. Betul. Itu yang melambangkan 7 tempat di mana syuting film itu berlangsung. Ya, jadi kita ngomongin 7 orang, 7 komunitas, 7 tempat. Dan 7 tempat. Betul. Dan mewakili. Ya, karena kita tahu Indonesia luas sekali dan sangat beragam. Dan ini jadi kayak semacam potret kecil lah. Kalau ngomongin Indonesia kan ya kita ada keterbatasan durasi ya. 90 menit untuk satu film. Kalau mau ngomongin Indonesia kayaknya orang bisa teler juga karena kayak terlalu banyak gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Jadi pulau-pulau besar ini kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa, Flores dan Papua kita coba wakilkan lah. Dan di sini ada keberagaman landscape, jadi ada yang laut, perkebunan, kota, hutan adat, bahkan juga ngomongin habitat yang hilang, makanya ada problem gajah liar. Ya kan yang di Aceh. Iya, yang di Aceh itu ya. Terus persoalan kayak di Jakarta yang lahan semakin sempit, tapi gimana kita coba untuk mulai menanam gitu kan. Jadi bahkan kita juga mencoba ada peran perempuan juga, jadi nggak semuanya laki-laki. Tapi karena saya sudah nonton nih, di situ kan juga ada kayak dramanya Mbak. Kalau menurut saya ya, apakah itu anggapan saya benar Mbak? Ada drama di situ atau menurut Mbak gimana tuh? Emang ada ya? Iya, karena gimana pun juga storytelling kan. Ketika kita ngomong sama temen aja kan, temen juga akan menyimak kalau itu menarik, ya nggak sih? Meskipun hanya gosip. Iya kan? Apalagi kalau gosip atau gibah. Jangan ya, nggak boleh ya. Itu sangat menarik sih. Enggak. Oke. Dari situ kita ada ngerasa ya ini memang udah jadi kebutuhan untuk kita menyampaikan sesuatu agar yang nonton juga nggak merasa digurui gitu kan. Karena dokumenter kan menurut aku punya banyak referensi kan. Bisa yang mungkin caranya yang provokatif atau caranya yang lebih reflektif atau yang caranya investigasi. Jadi ini pilihan kami sih untuk membuat film yang seperti ini. Ada drama, ada hambatan atau tantangan yang dihadapi sama si subjek. Jadi ketika kita nonton jadi kayak ngerasa di situ. Apa yang terjadi ya?
ini bakal selesai nggak ya masalahnya? Oh bisa kayak gitu ya. Jadi diajak untuk orang untuk kayak terkoneksi gitu terkoneksi, sama terhubung si karakter. dengan kayak relate Betul. relate dengan kejadian yang ada di situ. Oke. Nah, itu kan filmnya menceritakan 7 daerah, 7 tokoh dan 7 komunitas juga kan ya. Tantangannya Kak, kira-kira gimana tuh? Oh, tantangan pasti selalu ada dari waktu. Jadi ini bisa dibilang cukup singkat dan efektif karena untuk 7 lokasi proses riset sampai selesai itu hampir setahun. Jadi termasuk cepet sih. Untuk produksi film setahun tuh untuk dokumenter ya. untuk dokumenter menurut aku cukup terlalu singkat. Padat, lebih ke padat kali ya. Jadi iya gimana ya, maksudnya kan Aceh sampai Papua. Dan itu bukan yang di kota, maksudnya dari kota aja itu kan masih berapa jam lagi masuk ke dalam situ kan. Dan dalam 1 tahun rampung harus semua. dapat semua. Dan itu kan nggak hanya lokasi tapi ada upacara adat yang kita nggak bisa geser seenaknya kan. Kita ngikutin jadwal mereka dong. Nggak mungkin kita ngatur. Bisa nggak di tanggal ini? Bisa nggak weekend aja? Berarti event-event yang ada di dalam film itu tuh itu bukan dibuat kayak pas datang terus eventnya itu diadakan? Enggak. Jadi memang dokumenternya ya di situ kita sebelum syuting kita riset, kita survei, kita interview. Jadi kita dapetin informasi yang ngebantu kita untuk membuat desain produksi. Jadi desain produksi itu ada konsepnya, terus ada jadwal, ada biaya juga pastinya. Terus juga secara teknis kebutuhannya apa, kamera, peralatan, editing segala macam tuh udah mulai istilahnya blueprintnya tuh udah harus ada dulu. Dan dari situ ya jadwalnya jadi lebih kelihatan kan, bulan ini kita akan syuting di kota mana dulu nih. Kayak nyepi ya berarti memang ya di bulan harus itu. Bulan itu, yang tanggal itu. Kalau misalnya yang di Kalimantan, itu kan kalau dari filmnya itu acaranya ramai sekali tuh, ramai banget kan? Gawai itu ya. Nah, berarti udah tahu jadwalnya tuh ya kalau yang di Kalimantan itu. Jadi kalau tadi ngomongin tantangan untuk Kalimantan, Gawe ini kan masyarakat adat yang mereka merayakan hari panen. Bentuk rasa syukur gitu. Jadi mereka mengundang tamu dan setiap rumah. Jadi ini rumah panjang yang puluhan. Panjang banget sih, parah. Puluhan. Jadi kalau kita kayak duduk di ujung itu kayak lihat yang sebelah sana itu kecil banget kan? Kecil banget. Parah. Itu pintu-pintu semua tuh kayu semua gitu kan. Jadi pas survei, pas riset kita udah tanya perkiraannya, karena kan mereka juga akan ngitung kayak kapan harus motong hasil panennya kan. Dan itu sebelum motong juga mereka ada ritual-ritualnya. Dan di awal mereka memprediksi bulan, kalau nggak salah bulan apa ya waktu itu? Kalau nggak salah setelah Lebaran ya aku inget. Bulan Juli apa ya? Juli. Tapi tahun ini syutingnya 2018 loh. Juli 2018. Tapi tanggalnya belum pasti. Belum pasti. Jadi ya kita ya menunggu dan akhirnya kita pilih Kalimantan tuh jadi kayak yang kloter terakhir lah, karena kita pikir ini kita harus ngasih waktu yang cukup panjang karena kan kita cuma tahu bulan, nggak tahu tanggal pastinya. Sampai akhirnya kayak sebelum hari H ya kita selalu lebih intens. Jadinya kapan? Akhirnya 2 minggu lagi ya udah. 7 daerah itu yang pertama Aceh, Kalimantan, terus kemudian Flores, Papua, Bali, Aceh tadi udah, Bali, Jogja, sama Jakarta. Wow, maksudnya ini apa yang ingin digambarkan dari 7 ini? Ya, itu juga jadi salah satu tantangan karena ngomongin Indonesia yang beragam. Bahkan kita juga jadi akhirnya memutuskan 7 karena dari awal sudah ingin membuat durasinya 90 menit. 90 menit ini kalau dibagi
Berapa nih yang menurut kami masih orang ketika nonton masih ada cukup waktu gitu untuk memahami satu lokasi atau satu karakter ini mau ngomong apa sih. Dan ketemulah si angka 7 ini. Jadi 90 bagi 7 kan kayak 12 sampai 15 menit lah satu lokasi. Dan ngomongin Indonesia, makanya kita coba diwakilkan dari Pulau Aceh nih, Pulau Sumatera. Apa nih? Oke, Aceh. Karena Aceh kita bisa ngomongin habitat gajah. Iya. Yang nggak mungkin ditemuin di Jawa, ya kan? Iya. Dan Papua juga. Papua juga. Oke. Terus kayak Kalimantan, kita ngomongin agama leluhur karena kan kami rasa juga lebih keberagaman itu penting juga kan. Ngomongin Indonesia nggak hanya agama mayoritas atau minoritas, tapi ini juga ada agama leluhur yang ya mereka ada. Bahkan mereka juga sangat erat dengan lingkungannya kan. Terus di Jogja yang dimana ini satu keluarga mereka mencoba untuk apa ya kayak hidup dengan kemandirian pangan, bahkan nggak menghasilkan sampah sama sekali, dan mereka juga membuat workshop. Jadi kayak ada semacam mereka membuat agen perubahan gitu kan dari proses workshop itu. Nah salah satunya ya si Kebun Kumara itu yang di Jakarta. Jadi ada yang di Jogja ini yang diambil syuting di Jogja itu mereka bikin workshop tuh. Betul. Dan hasil dari situ yang peserta workshopnya itu balik ke Jakarta dan untuk bikin sesuatu juga di Jakarta. Iya, cuman di batch yang berbeda ya, tahun yang berbeda. Jadi kita tahunya setelah ketemu nih pas survei kan, pas riset. Nah dari situ kan jadi ketahuan kan ceritanya. Iya. Jadi circle kan, muter aja kan. Dan menurut kami itu yang ngomongin sinergisnya itu. Kenapa 7 ini beda-beda landscape-nya, tapi sebenarnya kita ngomongin yang kembali lagi ke diri kita gitu kan. Ini apa sih yang mau kita definisikan hidup kita buat apa ya? Kalau hidup doang ya bisa sih. Dan cuman kan bermanfaat nggak? Bermanfaat gitu. Dan apa maksudnya berhubungan dengan lingkungan gitu yang kan itu. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi coba? Iya bumi cuma satu sih sejauh ini ya. Sejauh ini. Nggak tahu deh kalau ada penemuan lain. Nggak mungkin pindah ya. Kalau kita tidak perhatian gitu sama bumi ya gimana ke depannya kan? Ya mungkin bisa tulis di kolom ya, bawah. Silahkan lah. Oke. Sudah banyak sih yang tentang film. Tadi kita sudah nonton, teman-teman silahkan ditonton juga. Saya sangat berterima kasih Mbak udah datang ke tempat kami, sudah sharing tentang dunia perfilman, khususnya tadi film Semesta itu. Saya mungkin sedikit agak minder juga sih Mbak ya, karena baru di dunia apa maksudnya kayak syuting kayak gini Mbak. Waduh. Kan yang penting enjoy. Ya kan? Agak gimana gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jangan lupa nonton film Semesta, sudah ada di Netflix, ada di YouTube. Netflix baru aja selesai, jadi kalian bisa cek di akunnya Talamedia. Di Netflix udah ada sudah kan? Selesai. Sudah selesai. Jadi di YouTube Talamedia. Di YouTube-nya kemarin udah nggak di YouTube lagi sekarang berarti. Netflixnya udah nggak ada lagi. Kan 2 tahun kan, 2020 sampai 2022. Makanya kita ke YouTube sekarang. Jadi sekarang kalau mau nonton Semesta itu di YouTube-nya channel Talamedia. Jangan teman-teman, itu pelajarannya luar biasa, serius kayak apa ya? Manusia tuh seharusnya tidak seserakah itu, asik. Kalau nonton itu sih, kalau dari saya sih, seharusnya tidak seserakah itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang dan ngobrol-ngobrol seru. Oke. Itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa follow and subscribe semua sosial media dari Unamin, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Jangan lupa di subscribe juga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.